Jaksa Penuntut Umum, JPU, Darwis menuntut pidana penjara selama 9 bulan pada terdakwa Heru Herlambang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Agustinus Eko Puji Prabowo di lobi apartemen One Icon Residence, Jalan Embong, Malang nomor 21-31 Surabaya. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 335 KUHP ayat 1, ujar Darwis saat membacakan tuntutan di Ruang Kartika PN Surabaya, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Heru Herlambang Ali, anak dari Hermanto Ali, terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan, dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 buah flash disk dan seterusnya tetap terlampir dalam berkas perkara, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 12 September 2024 penuntut umum. Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa Komang Aris Darmawan meminta waktu 2 pekan untuk mengajukan pembelaan. Usai sidang, Komang mengatakan pihaknya menggunakan hak sebagai kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Sebab, Komang tidak sependapat dengan tuntutan JPU Darwis yang dianggap tidak rasional lantaran tidak sesuai fakta persidangan yakni terkait barang bukti tidak pernah didatangkan ke persidangan. Kita menggunakan hak kita untuk mengajukan pembelaan. Tapi menurut saya tuntutan jaksa tidak rasional. Karena fakta-fakta hukum yang terungkapkan jelas. Pertama, perkara ini tidak pernah dihadirkan barang buktinya seperti apa. Videonya juga tidak pernah diputar. Kemudian barang buktinya juga didapat dengan cara yang tidak sah. Kedua, terkait dengan saksi ahli. Saksi ahli dalam persidangan sudah jelas itu bahwa ahli tidak profesional. Di dalam BAP menyebut si ahli pidana ini diperiksa dalam rangka perkara memasuki pekarangan orang lain tanpa hak, bukan perkara 335. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan terdakwa ini tidak ada mensreanya, tapi dilakukan secara spontanitas. Apakah selama ini tidak ada duduk bersama, Pak, katakanlah kekeluargaan atau perdamaian? Jadi begini ya, perkara ini sebenarnya sudah di-RJ oleh penegak hukum, tapi ditolak oleh kuasa hukum. Penegak hukum kepolisian atau kejaksaan? Saat di Polsek dan di kejaksaan. Tapi ditolak. Tahu alasan makanya kenapa. Nah, terus kan tadi disebutkan karena spontanitas. Spontanitas karena apa gitu? Emosi atau ya, apa gini, gitu? Ini bentuk satu permintaan pembelaan dirinya karena hak-haknya dianggapkan. Ya. Jadi masalah ini timbul karena mobil terdakwa ini lecet. Ya. Kemudian terdakwa melakukan komplain dan tidak bisa dihiraukan. Apa komplainnya? Terdakwa ingin tahu apa penyebab lecet mobilnya. Ternyata pihak pengelola tidak bisa membuktikan karena tidak dipasang CCTV. Terdakwa ini menuntut CCTV yang dipasang. Bayangin ya, dari 1.200 meter luas apartemen itu hanya terpasang 20. Jadi dia hanya ingin meminta hak-haknya itu dipenuhi. Karena dia bayar IPL loh. Itu ya. Cuma permasalahan lecetnya mobil itu ya, Pak ya. Oke, makasih. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Anda sudah tahu saya. Terpisan kuasa hukum pelapor yakni Billy Handiwiyanto mengatakan atas tuntutan tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih ke Kejari Surabaya yang sudah menunjukkan profesional dan netral. Saya berharap hakim yang akan memutus tersebut juga netral berdasarkan fakta di persidangan. Terdakwa telah ngaku nendang, mohon hakim netral dan memutus yang seadil-adilnya untuk memulihkan nama baik PN Surabaya yang lalu kasus Tanur yang menjadi kasus nasional, ujar Billy. Sebelumnya, Heru dalam keterangannya sebagai terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia menendang korban Agustinus Eko Puji Prabowo di lobi apartemen One Icon Residence, Jalan Embong, Malang nomor 21-31 Surabaya. Lebih lanjut Heru mengatakan, aksi penendangan terjadi sewaktu Heru minta area parkir P13 atau P3 dipasangi CCTV karena mobilnya pernah penyok. Saat itu saya sedang emosi. Namun sejak di kepolisian saya sudah meminta maaf,
akan tetapi kuasa hukum Agustinus menolak. Bahkan saat perkara ini P21 di Kejaksaan untuk dilakukan restoratif justice, juga menolak. Saya sudah meminta maaf baik di kepolisian maupun di Kejaksaan, papar terdakwa Heru Herlambang di PN Surabaya, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Bukan itu saja, Heru juga membenarkan pernyataan dari Jaksa Darwis yang menyatakan bahwa saat melakukan penendangan terhadap korban, dirinya bilang, "Kamu banyak alasan." Iya itu benar, karena kami menyuruh Eko untuk segera memasang CCTV, lantaran mobil saya pesok. Namun tidak ada respon, tambah Heru. Karena tidak ada respon tersebut, Heru berusaha bertemu dengan Agustinus dan dijanjikan pemasangan CCTV itu besok harinya. Heru kemudian bilang jangan besok-besok dengan nada emosi, sambil menendang kaki kanan ke arah kaki korban. Dan menendang ke arah wajah korban namun tidak mengenai korban. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.